Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Ariandira dari Fakultas Hukum semester 3 non-reguler dengan LPM saya 7420121172 dan dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini dengan asisten dosen yaitu Bapak Dr. M. Randy Aridhayandi SHMH. Untuk memenuhi syarat materi saya di sini saya akan menjelaskan jurnal saya berjudul penanganan kasus anak korban kejahatan penganiayaan yang disusun oleh Firman Umar Irda dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Langsung ke materi saja, yaitu kejahatan penganiayaan terhadap anak KDRTA bukanlah kasus yang jarang terjadi di masyarakat. Berdasarkan monitoring Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA di Sulawesi Selatan sejak setahun terakhir, keluarga atau orang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Kasus kekerasan yang dilakukan keluarga dalam banyak kasus termasuk kategori berat dan bersifat fatal bagi anak seperti pembunuhan, penyiksaan, hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, dan mencubit, dan lain sebagainya mungkin setiap hal terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 2 mengenai perlindungan anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pada kitab undang-undang. Pengertian anak dalam pada Undang-Undang Dasar 1145, pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa, dan negara, atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial, yuridis, dan politik yang ada pada seorang anak. Dalam pengertian anak dalam hukum pidana, kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana Starbar Fate yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seorang yang punya hak-hak khusus dan perlu untuk perlakukan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Lalu di sini juga ada jenis-jenis penganiayaan. Dalam KUHP, jenis delik penganiayaan dibagi atas penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan ringan yang direncanakan lebih dahulu, penganiayaan berat,
Lalu ada penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Kelima jenis delik penganiayaan tersebut di atas akan penulis uraikan satu persatu sesuai dengan urutan pasal dalam penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penganiayaan biasa. Jenis delik penganiayaan biasanya ini diatur dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Jika perbuatan itu menyedihkan luka-luka berat, si pelaku dihukum selama-lamanya 5 tahun. Jika perbuatan itu menjadikan mati orang, dia dihukum penjara selama 7 tahun. Lalu dengan penganiayaan penganiayaan disamakan menerus dan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Lalu ada percobaan melakukan kejahatan ini tindak pidana dihukum. Dalam pasal 351 KUHP, pasal 1 tidak terdapat unsur-unsur daripada kejahatan ini. Hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja. Kejahatan penganiayaan dirumuskan di dalam rencana undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Mungkin cukup di sini tentang jurnal yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang jelas atau salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.